Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimi Salwa Purba beserta teman-teman saya, Farul Rozi Safwana dan Tiara Ajeng Dewita, ingin menyampaikan materi diskusi kami yang berjudul tentang fatwa. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengizinkan kami dan memberikan dukungan terhadap kami untuk bisa menampilkan hasil diskusi kami dalam bentuk video berikut ini. Dan buat teman-teman yang mau nonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materi yang pertama yang tentunya akan disampaikan oleh Tiara Ajeng. Dan materi kedua akan saya sampaikan, Naimi Salwa Purba. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh Farul Rozi Safwana. Baik, terima kasih. Saya berikan forum ini kepada Tiara Ajeng. Baiklah, saya akan menerangkan tentang fatwa. Apa pengertian fatwa? Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petua, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa persorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak, maka ia pun secara fardu ain wajib memberi fatwa atas peristiwa itu. Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama, maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti antara lain adalah: yang pertama, fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. Yang kedua, apabila ia berfatwa berdasarkan qaul seorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu. Dengan demikian, ia terhindar dari berbuat salah dan bohong. Yang ketiga, seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan penerima fatwanya. Yang keempat, seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. Baiklah, untuk materi yang kedua akan saya sampaikan, yaitu mengenai tentang kedudukan fatwa. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut, tentunya diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Nah, dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid. Pada mulanya, praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Nah, fatwa pertama kali dikumpulkan dalam sebuah kitab pada abad ke-12 Masehi. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti Az-Zakhirat, Al-Burhaniyah, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza. Inilah kitab kumpulan fatwa pertama. Mazhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk Al-Mi'yar Al-Maghrib yang berisi fatwa-fatwa Al-Wasyarisi. Nah, Mazhab Hanbali juga memiliki sejumlah kitab fatwa. Yang paling terkenal adalah Majmu' Al-Fatawa. Di Indonesia juga ada sejumlah buku kumpulan fatwa tentunya, seperti Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Selain itu ada juga Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama. Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan
kepada dalil-dalil yang jelas dan tentunya benar. Baiklah, di sini saya akan membahas lembaga fatwa di Indonesia. Salah satunya Majelis Tahlim Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaruan atau tajdid terhadap pemahaman agama. Pembaruan dalam Muhammadiyah meliputi dua segi jika dilihat dari sasarannya, yaitu pembaruan dalam arti mengembalikan kepada kemurniannya dalam sasaran soal-soal prinsip perjuangan yang bersifat tetap, dan pembaruannya dalam arti modernisasi dengan sasaran mengenai masalah metode, sistem, teknik, strategi, taktik, perjuangan, dan lain-lainnya. Dalam Muktamar Muhammadiyah tanggal 17.1128 di Yogyakarta dibentuk susunan pengurus Majelis Tahdir Pusat sebagai ketuanya Kiai Haji Mansur dan sekretarisnya Kiai Haji Aslan. Dibuatlah anggaran dasar yang menetapkan tugas dari Majelis Tahdir adalah mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, menerima dan mentahdir hukum masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, penyelidikan dan pembahasan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa yang memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Manhaj al-Istinbah adalah majelis tarjih yang mengembangkan pemikiran Islam Muhammadiyah yang merumuskan secara dinamis aspek metodologis yang dilakukan terakhir pada tahun 2000 di Jakarta dengan prinsip yaitu mengubah istilah as-sunnah as-solihah menjadi as-sunnah makbulah sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran. Posisi ijtihad adalah metode bukan sumber hukum. Ijtihad meliputi metode bayani, dalil, dan istilahi, dan mas'ad menentukan 4 pendekatan untuk kepentingan menetapkan hukum dan lain-lainnya. Dalam Majelis Tarjih Manhaj, pengembangan pemikiran Islam dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utamanya, yaitu prinsip al-mura'ah, prinsip at-tadisi, dan prinsip al-ibtikari. Dalam pengambilan keputusan MTPPI terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan perspektif oleh majelis ini dibahas dengan cara berupaya menjadi dalil yang relevan, menerapkan manhaj al-istibah, lalu menarik nazar hukumnya, lalu keputusan kemudian diajukan ke pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatan yang mempunyai otoritas untuk mentahdirkan atau tidak sesuai pertimbangan yang dimiliki. Namun, semua yang ditahdirkan masih tetap untuk diadakan ditinjau ulang. Lajnah Bahsul Masail NU. NU sebagai jamiah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah yang ijtimaiyah serta menjadikan paham sunnah wal jamaah sebagai basic teologi dan menganut salah satu dari mazhab. Metode istibah hukum lajnah bahsul masail di kalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung, namun diartikan sesuai dengan sikap dan bermahjab, terutama mazhab Syafi'i yang menetapkan posisi yang dominan. Metode pengambilan keputusan hukum dirumuskan pada Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 dengan susunan metodologinya, yaitu kasus-kasus yang hukumnya ada 2 pendapat, maka dilakukan takrir zamai dalam memiliki salah satunya. Namun jika tidak ditemukan pendapat sama sekali, dipakailah lihaq al-masyail bin Nakhohiba secara jam'i oleh ahlinya. Dalam jika masalahnya dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan kitab dilakukan ilhaq, maka dilakukan istibah jam'i. Dan selanjutnya Majelis Fatwa Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertempatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan ju'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.
Momentum berdirinya MUI bertempatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat dalam perjalanan selama 25 tahun. Majelis Ulama Indonesia sebagai wahdah musyawarah para ulama, juamah, dan cendekiawan muslim berubah untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan memasyarakatkan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenal masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjadi penghubung antara ulama dan umarah. Apakah itu umarah? Yaitu pemerintah. Yang keempat, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat, khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami berupa kali kongres atau musyawarah nasional dan mengalami beberapa kali pergantian ketua umum, dimulai dari dengan Profesor Dr. Hamka, dan selanjutnya Kiai Haji Syukri Al-Ghazali, dan selanjutnya Kiai Haji Hasan Basyiri dan Profesor Kiai Haji Ali Jafiyah, dan kini Kiai Haji Muhammad Syahal Mahfuz, Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, dan ketiga telah meninggalkan dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmat untuk memimpin majelis para ulama ini. Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat mengoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang dominasi barat, serta perdewaan keberadaan dan perdewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu, kemajuan dan keragamaan umat Islam Indonesia dalam alam pikir keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya, umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI makin disarankan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Terdapat 5 fungsi dan peran utama MUI, yaitu yang pertama sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu warasatul anbiya. Yang kedua sebagai pemberi fatwa atau kita sebut mufti. Yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat atau kita sebut ayat wa khadim al-ummah. Yang keempat sebagai penegak amal ma'ruf nahi munkar. Yang kelima gerakan gerakan istihah wal tajdid.